Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafanur Hafiz dari kelas 11 IPA 2 absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi terkait karya seni patung David. Patung David atau David Statue merupakan karya seni patung pada abad Renaissance yang dibuat oleh seniman bernama Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni yang dibuat pada tahun 1501 sampai 1505. Ukuran dari patung ini sekitar 5,17 meter. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni lahir di kota Capres, Italia pada tahun 1475. Ia adalah seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan juga arsitek pada zaman Renaissance. Ia terkenal untuk sumbangan studi anatomi di dalam seni rupa. Ia telah melahirkan banyak karya seni yang populer hingga saat ini, seperti Pieta, Creation of Adam, fresko pada langit-langit Sistine Chapel, dan juga patung David ini. Michelangelo merupakan satu di antara 4 tokoh Renaissance terkenal, yakni Leonardo da Vinci, Donatello, Raphael, dan juga Michelangelo. Sedikit fakta unik, serial kartun kura-kura ninja menggunakan nama 4 tokoh tadi untuk para personil kura-kura. Michelangelo pernah diperintahkan oleh Paus Julius II untuk melukis pada langit-langit Sistine Chapel. Namun Michelangelo merasa terpaksa karena melukis bukan merupakan keahlian terbaiknya, dan saat itu juga ia harus menunda proyek karya seni yang saat itu sangat ia sukai karena harus melukis langit-langit Sistine Chapel tersebut. Meskipun merasa terpaksa, Michelangelo tetap mengerjakannya sembari mencurahkan isi hatinya ke dalam puisi yang ia tulis. Tidak berbeda jauh dengan zaman sekarang, di mana banyak orang mengeluh tentang tugas ataupun pekerjaan di media sosial, namun tetap mengerjakannya karena itu merupakan kewajiban. Berbeda dengan lukisan tadi, patung David ini sendiri justru merupakan perwujudan dari kecintaan Michelangelo terhadap karya seni memahat. Namun, David juga merupakan proyek terbengkalai puluhan tahun oleh 2 seniman patung sebelumnya yang tidak sanggup mengerjakannya karena materi yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Jadi Michelangelo tidak mengerjakan patung itu dari awal, melainkan ia harus mulai mengerjakan patung David tersebut menggunakan marmer yang telah terbengkalai selama puluhan tahun. Namun, seperti layaknya orang dewasa, Michelangelo pun tetap mengambil tanggung jawab pekerjaan patung tersebut, bahkan melihat kesempatan membuat karya seni yang unik, walau dengan ketidaksempurnaan bahan dan materi. Untuk sejarah dari patung David ini sendiri, patung ini menggambarkan kisah Nabi Daud melawan Jalut, namun dalam pandangan Alkitab, yakni David and Goliath. David merupakan seorang bocah gembala yang berhasil mengalahkan raksasa dari kaum Filistin, yakni Goliath, dalam suatu peperangan. Dengan hanya bermodalkan batu dan ketapel, David yang kecil menumbangkan serta menebas kepala Goliath yang besarnya hampir sebesar tubuh David sendiri. David dan Goliath adalah ungkapan ketidakseimbangan, perjuangan, dan juga harapan akan sebuah kemenangan. David ciptaan Michelangelo telah menjelma dari bocah gembala kecil menjadi pria dewasa dengan postur tubuh berotot. Ia menjadi lawan yang setimpal bagi Goliath. Tangan kiri memegang ketapel dan tangan kanan menyembunyikan batu yang tertutup oleh genggamannya. Bahu terlihat santai ke belakang, kaki kiri menengkuk ke depan. David terlihat santai, namun siap dengan apapun yang akan datang. Michelangelo melahirkan kembali sosok David, sekaligus mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan penuh kedewasaan. Untuk kekurangan dari patung ini dibuat dalam keadaan tidak ideal, baik itu dari bahan, materi, maupun waktu, sehingga tidak memaksimalkan performa dari Michelangelo. Dan juga kepala dan tangan dibuat lebih besar dari proporsi yang seharusnya. Selanjutnya, ada banyak kelebihan dari patung ini. Namun untuk membandingkan dari kekurangan tadi, patung ini Michelangelo dapat menciptakan karya seni yang luar biasa walaupun dalam keadaan yang tidak ideal. Dan untuk kepala dan tangan dibuat lebih besar untuk menyesuaikan sudut pandang dari para penonton.
Kesimpulan dari resensi ini, kita sebagai orang dewasa boleh mengeluh capek, namun kita tetap harus mengerjakan kewajiban kita karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Sekali lagi, menjadi dewasa adalah berdamai dengan diri sendiri dalam melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.